Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Alfat. Saya dari SMA Pasundan 1 Bandung, dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Sebelum kita mempelajari tentang ruang lingkup biologi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu biologi. Biologi adalah terdiri dari dua kata, yaitu bio dan logos. Bio yang berarti hidup dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ngomong-ngomong tentang makhluk hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Setiap makhluk hidup pasti akan bernapas, dan setelah bernapas pasti akan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua adalah setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Yang kedua adalah nutrisi. Makhluk hidup bisa menyerap nutrisi dengan cara makan. Jadi saat makan, tubuh akan menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Yang ketiga adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi setelah kita memakan yang tadi kita makan, setelah diserap nutrisinya akan ada zat sisa yang keluar dari tubuh kita. Yang keempat adalah berkembang dan tumbuh. Setiap makhluk hidup pasti akan berkembang dan tumbuh. Contohnya seperti manusia. Manusia akan tumbuh dari bayi, kanak-kanak, muda, dewasa, sampai tua. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Contoh peka terhadap rangsangan adalah saat kita dipanggil oleh seseorang, secara otomatis kita akan menoleh kepada orang tersebut, karena itu adalah salah satu peka terhadap rangsangan. Yang selanjutnya adalah reproduksi. Dan biologi ini ada cabang-cabang yang mempelajari tentang ilmu biologi. Yang pertama adalah sitologi. Apa sih itu sitologi? Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua adalah histologi. Histologi adalah ilmu yang membahas tentang jaringan seperti jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Yang selanjutnya adalah ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam, yang mempelajari tentang organ bagian dalam. Ada organ bagian dalam, ada juga ilmu yang mempelajari tentang organ bagian luar, yaitu adalah morfologi. Jadi morfologi ini adalah kebalikan dari anatomi. Anatomi adalah yang mempelajari bagian dalam, sedangkan morfologi adalah yang mempelajari bagian luar. Yang selanjutnya adalah fisiologi. Fisiologi mempelajari tentang fungsi-fungsi organ. Yang selanjutnya ada embriologi yang membahas tentang embrio. Jadi cabang-cabang ilmu biologi, yang pertama ada sitologi. Sitologi yaitu adalah yang mempelajari sel. Histologi yang mempelajari tentang jaringan. Anatomi yang mempelajari tentang organ dalam. Morfologi yang mempelajari bagian luar. Fisiologi yang mempelajari fungsi-fungsi organ, dan embriologi adalah yang mempelajari tentang embrio.
Manfaat biologi tersendiri yaitu yang pertama ada basic science. Itu adalah ilmu dasar. Jadi ilmu dasar dari biologi. Saat kita akan mempelajari biologi, kita harus mengetahui dulu itu basic science. Yang kedua adalah kesejahteraan manusia. Jadi manfaat biologi itu saat kita mempelajari biologi adalah bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Metode ilmiah, saat kita ingin mempelajari biologi, kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya adalah jujur dan teliti. Saat kita ingin mempelajari biologi, kita harus mempunyai 3 sifat tersebut. Karena apabila rasa ingin tahu yang tinggi, maka kita akan lebih cepat mengerti. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.